Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun bersama keluarga kalian semuanya di rumah. Begitu juga Abah Rudi, insya Allah juga dalam keadaan sehat pula. Ya. Baik anak-anak semuanya, kalian pasti tahu tentang rukun iman, ya. Rukun iman yang ada 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rukun iman, ya, tapi hanya salah satu saja, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak semuanya, ya, Abah Rudi ingin menyampaikan, ya, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari materi pembelajaran Al-Islam, yaitu ya pada materi akidah. Nah, oleh karena itu, Abah Rudi berharap kalian bisa menyimak ya pembelajaran ini ya, dengan sebaik-baiknya. Disimak slide-nya, diperhatikan ya, slide demi slide ya. Dan nanti akan Abah Rudi sampaikan juga tujuan dari pembelajaran materi kali ini, sehingga nanti kalian akan mudah memahami. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, insya Allah nanti kita akan dimudahkan dalam proses pembelajaran ini. Kalian mau toh belajarnya dimudahkan? Tentu semuanya mau, sehingga kalian nanti ya bisa cepat paham, dan insya Allah ya kalau sudah paham tentu kalian kalau misalkan ditanya bisa menjawabnya. Tapi jangan lupa buku Al-Islam kalian harus tetap dibaca. Baik anak-anak semuanya, silakan perhatikan slide per slide berikut ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari terlebih dahulu Abah Rudi sampaikan tujuan pembelajaran dari materi Al-Islam, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa bisa menyebutkan arti kata iman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, siswa bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, siswa bisa menyebutkan nama-nama nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang keempat, siswa bisa menunjukkan contoh perilaku sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah. Kemudian yang kelima, siswa dapat membuat cerita tentang perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan cerita tentang perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah. Nah, demikian tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk pada materi ya, kita ikuti slide per slide dengan seksama dan teliti, sehingga nanti anak-anak semuanya bisa mudah memahaminya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Kita mulai pengertian kitab-kitab Allah. Ayo anak-anak semuanya, tentu kalian sudah pernah mendengar kata kitab ya, kitab. Nah, apa itu kitab? Kitab itu berasal dari kata kataba ya, artinya itu dari bahasa Arab namanya kataba. Kataba itu artinya menulis. Nah, maka kalau kita lihat ya, ada kitab ya, kemudian berarti kalau kitab tentu di sana ada tulisannya. Nah, kitab sendiri artinya tulisan atau apa yang ditulis. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kitab Allah?
Nah, kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabi, atau kepada para nabi dan rasulnya. Nah, itu adalah kitab Allah. Jadi bukan kayak buku-buku biasa atau majalah, tetapi ini memang kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nah, isinya apa? Tentu isinya adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu wahyu? Wahyu Allah itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sehingga di dalam kitab Allah itu ya terdapat wahyu-wahyu yang memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian dari kitab-kitab Allah. Nah, jelas toh? Mudah-mudahan kalian paham ya, dan sudah jelas semuanya. Setelah kalian mengetahui pengertian dari kitab maupun kitab Allah, sekarang Pak Ruti mau tanya, nah, kitab Allah itu apa saja? Yo, ada yang tahu? Oh, ya, kalau belum ada yang tahu, sekarang Pak Ruti sampaikan tentang kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya. Apa saja? Yang pertama itu adalah kitab Taurat. Nah, di dalam surat Al-Maidah itu jelas di sana disebutkan ya pada ayat 44. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Nah, artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini kitab Taurat ya yang pertama. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 163 di sana disebutkan wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, jadi Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Oke. Berikutnya yang ketiga ya, kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya adalah Injil. Ya, kitab Injil. Nah, ini di dalam surat Al-Hadid ayat 27 di sana disebutkan summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Nah, itu kitab Injil ya, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa ya. Tadi sudah disebutkan ayatnya ya, artinya kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Nah, sekarang yang terakhir, kitab yang terakhir. Artinya kalau yang terakhir berarti sudah nggak ada kitab lagi, yaitu Al-Qur'an. Kenapa ini yang terakhir? Karena Al-Qur'an ini sebagai penyempurna ya, menyempurnakan ya kitab-kitab sebelumnya, bahkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Nah, ini Quran surat Al-Imran ayat 3. Nah, dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, ini diturunkan kepada siapa? Nah, tentunya kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul pilihannya. Ada berapa tadi? Ada
4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, ketiga Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan kalian sudah jelas semuanya, dan berarti berharap tidak hanya jelas tetapi paham ya. Oke. Setelah kalian mengetahui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang coba kalian pengen tahu nggak isi dari kitab-kitab itu? Nah, sekarang Abah Ruti ingin menyampaikan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 4 itu ya, secara garis besar itu isinya antara lain yaitu tentang ajaran tauhid. Nah, tahu-tahu tauhid itu apa? Tauhid itu adalah tentang mengesahkan Allah. Jadi ajaran tentang tauhid itu adalah keesaan Allah. Allah itu tunggal ya. Seperti yang kalian pelajari pada saat materinya Asmaul Husna, itu kan ada sifat Al-Ahad ya. Al-Ahad, Allah Maha Esa atau Tunggal. Inilah yang diajarkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua itu mengajarkan tentang akidah atau tentang keimanan yang benar. Nah, tentu di dalam kitab-kitab Allah di sana akan diajarkan bagaimana beriman secara benar. Beriman secara benar itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah hukum-hukum dan peraturan Allah. Nah, contohnya di sana nanti ada hukum mungkin ya tentang berdagang, hukum tentang warisan ya, hukum dalam beribadah dan banyak aturan-aturan yang sudah ditentukan Allah di dalam kitab-kitab Allah yang tentu kita harus menjalankannya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. Allah ya berjanji akan memberikan pahala bagi orang-orang yang taat dan tentunya memberikan ancaman bagi orang-orang yang apa? Yang tidak taat ya, orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir dan sebagainya. Itu yang akan mendapatkan ancaman Allah. Nah, kemudian yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah. Di sana ada perintah untuk sholat ya, perintah menyembah Allah ya, perintah berbuat baik ya, perintah membayar zakat dan sebagainya. Dan ada juga larangan-larangan Allah, larangan untuk membunuh, larangan untuk menyakiti, mendolimi orang lain ya. Nah, itu isi dari kitab Allah ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah secara garis besar. Nah, masih ada lagi, ada satu lagi yaitu berisi kisah tentang umat manusia terdahulu ya. Nah, ini tujuannya itu untuk menjadi pelajaran atau iktibar. Nah, coba contohnya ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang nabi-nabi terdahulu, dari mulai Nabi Adam sampai dengan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semuanya, itulah isi dari kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, secara garis besarnya. Sudah paham semuanya? Nah, mudah-mudahan kalian paham. Nah, nanti kalian juga bisa mengulangi lagi dengan cara membaca buku kalian semuanya ya, buku paket ya, pada bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak semuanya, setelah kalian tahu ya tentang isi ya dari kitab Allah walaupun secara garis besar, tentu ini akan menambah apa? Menambah keimanan kalian terhadap kitab yang Allah
turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sebenarnya apa pengertian dari iman kepada kitab Allah sih? Ayo, ada yang tahu? Nah, pengertian iman kepada kitab Allah, nah, ini baru dikasih tahu ya. Nah, adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci. Nah, kitab suci kemarin sudah kalian kalian ketahui ya bahwa kitab suci itu ada Taurat ya, ada Daud ya, Taurat ya, kemudian Zabur ya. Zabur itu Nabi Daud ya. Nah, kemudian ada Injil ya, dan juga ada Al-Qur'an. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya, diperhatikan pada Quran surat An-Nisa ini. Kalian coba perhatikan. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah ya, tetaplah beriman kepada Allah wa rasulihi ya, dan rasulnya, wal kitabi ya, wal kitabi, dan kepada kitab ya, alladzi nazzala ala rusulihi ya, yang Allah turunkan kepada rasulnya, nah, wal kitabilladzi anzala min qablu ya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah ya, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya ya, wa rusulihi, rasul-rasulnya ya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dolla ya, dolalam ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu harus yang diperhatikan. Jadi apa? Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Nah, jelas? Nah, mudah-mudahan kalian semuanya sudah jelas dan bisa memahami apa yang Abah Rudi sampaikan tadi. Pak Rudi tadi sudah menyampaikan pengertian iman kepada kitab Allah ya, di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang berarti arti beriman kepada kitab Allah itu ya, bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Nah, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya adanya beberapa kitab suci yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Nah, disebutkan tadi ya, Allah sudah menurunkan kitab ya, kitab suci Al-Qur'an dan kitab sebelumnya. Artinya kita disuruh percaya kepada kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an itu ya, yaitu ada kitab Taurat ya, Zabur ya, kemudian Injil. Nah, ada juga suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, seperti kalau kitab ya, kitab itu juga sebuah catatan ya yang dibukukan. Nah, kemudian berikutnya adalah percaya bahwa Al-Qur'an merupakan kitab Allah terakhir. Artinya terakhir itu berarti setelah Al-Quran nggak ada kitab lagi ya, maka Al-Quran sebagai kitab penutup yang mengabarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran itu ya, jadi
membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya ya, sebelum Al-Qur'an itu diturunkan ya. Jadi tidak menyalahkan, tapi bahwa isi dari kitab-kitab sebelumnya adalah betul, itu dibenarkan Al-Qur'an. Nah, kemudian disempurnakan Al-Qur'an. Nah, inilah Al-Qur'an sebagai kitab yang terakhir. Nah, kemudian percaya adanya kitab-kitab ya sebelum Al-Qur'an yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Qur'an. Nah, inilah beriman kepada ya kitab-kitab Allah ya. Arti dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kalian tahu tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nah sekarang kalian juga harus tahu ya siapa saja nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab yang Allah SWT turunkan tersebut. Nah, kali ini Abah Rudi akan menyampaikan kepada kalian semuanya tentang siapa saja nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini menerima kitab, yaitu kitab apa? Ada yang tahu? Nah, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat. Nah, pada saat Nabi Musa menerima kitab Taurat ya, ini Nabi Musa pada saat itu berada di Bukit Tursina. Nah, pernah dengar atau Bukit Tursina? Nah, sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Musa disuruh berpuasa dulu. Nah, ternyata puasanya itu lama. Berpuasa 40 hari. Wah, lama toh? 40 hari loh. Nah, kalau kalian kan hanya puasa paling lama ya 30 hari. Ini 40 hari. Nah, Nabi Musa ini diutus Allah SWT untuk kaum Bani Israel. Nah, ini kalau orang bilang ya ini kaum yang ngeyel ini. Tapi sebenarnya pada saat itu kaum Bani Israel ya sebenarnya taat pada Nabi Musa ya, walaupun mungkin ya ada yang ngeyel dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, apa isi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa? Isi dari kitab Taurat itu ya antara lain tentang keesaan Allah. Jadi sebenarnya apapun ya kitab yang diturunkan Allah pasti ya ini akan berkisah atau bercerita tentang keesaan Allah. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat, isinya tentang keesaan Allah. Di samping berisi tentang janji, kemudian hukum dan juga ancaman Allah. Nah, selain itu ya, juga Allah memberi keterangan dalam kitab Taurat ya, tentang apa? Tentang akan datangnya nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Bahwa kedatangan rasul terakhir itu sudah tercatat ya, sudah diinformasikan di dalam kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, sampai di sini jelas tahu anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah nabi yang menerima kitab Taurat. Nah, berikutnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini menerima kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini sering disebut Mazmur. Nah, jadi kalau ada orang bilang Mazmur itu maksudnya adalah kitab Zabur. Nah, Mazmur ini sebenarnya masih mengikuti kitab Taurat ya. Jadi isi-isinya masih mengikuti kitab Taurat. Maka yang dilakukan oleh Nabi Daud ya, ini juga ini terkait dengan zikir. Makanya isi dari kitab Zabur sendiri adalah doa ya. Doa, zikir ya, kemudian pengajaran dan hikmah ya. Jadi tidak menerangkan tentang hukum agama, karena ini sudah diterangkan di dalam kitab Taurat. Nah, anak semuanya, maka kalau Nabi Daud membaca
kitab Zabur ini ya atau Mazmur ini kayak orang membaca apa ya, sebuah syair, sebuah puisi, nyanyian. Dan hebatnya lagi, ternyata Nabi Daud ini suaranya sangat merdu ya, ketika membaca kitab Zabur, ketika mengumandangkan Mazmur, sehingga sampai orang-orang itu ya, ketika mendengar apa Nabi Daud membaca Mazmur itu serasa tenang, bahkan alam pun juga tenang, sangat merdunya suaranya. Nah, itulah anak-anak ya, tentang Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah. Nah, sampai di sini paham ya, sampai pada Nabi Daud alaihissalam. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya ya. Baik Pak Rudi, teruskan. Sekarang berikutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini ya, kitab yang berisi tentang petunjuk dan cahaya. Artinya dalam kitab Injil ini terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, petunjuk dan pengajaran, juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Nah, anak-anak semuanya, di dalam kitab Injil ini sangat jelas, artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayo, kitab-kitab sebelumnya tadi apa? Yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur ya, kitab Zabur atau yang sering disebut Mazmur. Jadi ini dibenarkan. Artinya kalau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada saling terkait ya. Kitab Zabur juga masih ada kaitan dengan kitab Taurat. Nah, sekarang Injil juga membenarkan tentang kitab Zabur dan juga Taurat. Nah, tadi disebutkan isinya ya, di dalam kitab Injil ini ada petunjuk ya, kemudian pengajaran, juga perintah untuk selalu berbuat baik. Maka biasanya kalau kaumnya Nabi Isa ini kan selalu diajarkan bagaimana berkasih sayang, berbuat baik terhadap sesama. Nah, jadi ini itulah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Di samping ya juga di sana memberikan keterangan ya tentang akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir, sama seperti kitab sebelumnya, yaitu tentang akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semuanya, kemudian yang terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir. Maka kitab yang diterima pun merupakan kitab yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat ya, itu tidak ada nabi lagi, tidak ada kitab yang diturunkan Allah lagi. Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran, di mana pada saat itu Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu itu ya, pada saat beliau menyendiri di mana, di Gua Hiro. Nah, saat itu datanglah malaikat ya, itu memberikan wahyu. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra ya. Disitulah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga karena Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir, maka bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat ya, kitab Zabur, dan juga termasuk kitab Injil, dan membenarkan adanya kitab-kitab tersebut. Nah, tetapi sebagai muslim ya yang beriman, karena keimanan kita terhadap kitab Allah itu ya, ini tidak hanya sekedar beriman kepada Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab sebelumnya. Tetapi yang kita jalankan saat ini adalah
Isinya adalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman kita, dan ini adalah kitab yang terakhir. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas ya tentang siapa penerima kitab-kitab Allah ya. Ayo ingat ya. Nah, yaitu yang pertama, Nabi Musa menerima kitab Allah, yaitu apa? Kitab apa? Taurat. Nabi Daud, apa kitabnya yang diterima? Yaitu Zabur. Kemudian Nabi Isa menerima kitab yaitu Injil. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menerima kitab berupa Al-Quran. Baik, agar lebih semangat ya, lebih mudah mengingat. Nah, silakan anak-anak dengarkan lagu ini dan silakan berdendang bersama-sama. Oke, silakan dengarkan ya. Nah, anak-anak semuanya, Abah Rudi sudah menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Juga sudah disampaikan kitab-kitab apa saja yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yo, masih ingat kitabnya apa saja? Nah, tentu kalian harus ingat terus. Nah, kitabnya itu yang pertama kitab Taurat. Nah, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur yang sering disebut Mazmur. Nah, itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian kitab Injil. Nah, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya anak-anak semuanya, di samping Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya, Allah juga menurunkan suhuf ya. Apa itu suhuf? Ya, suhuf itu adalah lembaran yang berisi wahyu. Jadi berbeda dengan kitab. Ya, tetap isinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima suhuf itu? Yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim ya, dan juga Nabi Musa. Nah, sudah jelas anak-anak? Nah, kalau sudah jelas ya, tentang bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah, nah, tentu kalian juga harus bisa memberikan contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, apa contohnya? Nah, Abah Rudi
kasih contoh. Ya. Contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Nah, kemudian yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Nah, ini jangan sampai kalian berpikiran, oh itu kan hanya tulisan, wah itu pasti yang ngarang rasul. Bukan. Kalau kalian sudah beriman kepada kitab Allah, maka kalian harus yakin bahwa kitab-kitab Allah itu ya benar-benar wahyu dari Allah. Kemudian perilaku berikutnya yaitu membaca Al-Qur'an sebagai suatu ibadah kepada Allah, ya. Senang membaca Al-Qur'an. Itu contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mau mempelajari dan mendalami Al-Qur'an. Nah, kemudian mau mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Qur'an, ya. Misalkan ada orang yang melecehkan Al-Qur'an, ya kita harus tersinggung, ya. Kita harus membela Al-Qur'an. Itulah contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Ada juga kita harus bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, juga meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mempedomani Al-Qur'an dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Jadi isi dalam kandungan Al-Qur'an itu kita aplikasikan, ya. Kita wujudkan dalam perilaku kita, ya, maupun dalam ibadah kita. Nah, inilah contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak sudah jelas semua ya? Nah, insya Allah sudah jelas. Nah, Abah Ruti berharap kalian juga bisa mencari contoh sendiri, ya, dan juga bisa menceritakan, ya, bercerita tentang mungkin kalian sendiri atau orang lainnya yang bisa kalian ceritakan, ya, dari contoh perilaku beriman kepada Allah. Nah, nanti kalian bisa bercerita kepada kepada teman-teman kalian atau juga kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak semuanya, demikian materi kita kali ini, ya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini insya Allah nanti kalian akan bertambah keyakinannya, ya, bertambah keimanannya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mudah-mudahan kalian sudah jelas semuanya, sudah paham, dan Abah Rudi mengingatkan, ya, kalian harus tetap baca, selalu baca buku, ya. Buku kalian itu dibaca, ya, bukan jangan dijadikan pajangan. Insya Allah dengan kalian mengulang-ulang sendiri, insya Allah kalian akan bertambah paham. Oke ya, terima kasih, ya. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kalian semuanya. Nah, demikian tadi kalian sudah menyimak, ya, memperhatikan dari slide awal hingga akhir. Nah, Abah Ruti berharap mudah-mudahan kalian sudah paham, ya, apa yang disajikan dalam video ini terkait dengan iman, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Tentu nanti kalian juga harus mampu memberikan contoh, ya, tentang perilaku, ya, perilaku, ya, yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang Abah Ruti sampaikan pada materi kali ini insya Allah akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya, ya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.